Lalu bagaimana pengalaman Ibu juga untuk mensiasati CPMK itu bisa terpenuhi? Itu aja Bu, terima kasih. Ya, waalaikumsalam. Ya, jadi dalam menentukan CPMK ini ada beberapa yang saya kurangi ya, termasuk pemberian tugas juga demikian. Pemberian tugas kalau dulu kan paling sebulan 1 kali tugasnya, kita banyak berinteraksinya ya. Kalau sekarang itu paling tidak setiap 2 kali pertemuan itu ada tugas, jadi tugasnya diperbanyak lagi, sedangkan CPMK-nya itu kita kurangi, termasuk ininya tagihannya itu kita turunkan. Itu salah satu strategi yang kami lakukan ya di prodi. Jadi kalau dulu mereka harus banyak CPMK-nya, tapi sekarang sudah tidak ya, tidak terlalu banyak lagi. Sebentar, Pak. Kan kalau di FCP ya, nah ini kriterianya yang bisa kita turunkan. Jadi termasuk kakaknya, kompetensi khususnya ini juga kita turunkan lagi ya. Apalagi Bapak Ibu mungkin tatap mukanya itu tidak bisa tiap minggu, bisa juga dilaksanakan kalau di ini ya, di Unmul kemarin itu ada dosen yang nanti kita tatap mukanya setelah mengumpul tugas, atau ada juga yang kita pertemuannya nanti di pertengahan dan akhir. Jadi pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-15 ya. Kalau 16 kan sudah puas. Jadi pertemuan ke-15 itu ada tatap mukanya, ada juga yang seperti itu. Nah, kalau menggunakan cara yang seperti itu kan otomatis CPMK-nya ataupun KK-nya ini tidak akan tercapai secara maksimal. Jadi kalau di prodi saya ini saya serahkan ke masing-masing dosen, hanya saja tidak boleh hanya 1 kali atau 2 kali, paling tidak setelah mereka selesai mengerjakan tugas ada proses review dari dosen terkait tugasnya. Jadi kalau di review paling tidak kan kita bisa menilai kemampuan mereka sampai di mana, mereka paham atau tidak dengan materi dan tugas yang sudah termasuk juga yang KKN. Ini mereka KKN-nya juga daring, jadi saya juga menyediakan platformnya di Google Classroom. Mereka upload ini program kerjanya, kemudian laporan kegiatannya tiap minggu. Nah, itu yang saya wajibkan ke mereka. Gitu. Sampai kemarin ada sempat miskomunikasi, jadi mereka berusaha tidak melaksanakan program kerja itu, alasannya terkait dananya, kemudian tenaganya. Setelah saya minta buat laporannya dengan rincian dana, nah ternyata dananya juga tidak terlalu besar ya. Nah ini kan kita akhirnya mengetahui ya permasalahan-permasalahan mahasiswa. Bahkan ada mahasiswa saya yang bimbingan skripsi dengan saya itu, dia menghubungi saya itu kalau di atas jam 9 malam. Dia rumahnya di Kutai Timur, jadi di rumahnya itu tidak ada signal internet. Kalau mencari signal internet dia harus ke kuburan ya, karena lokasinya yang lebih tinggi. Jadi signal internetnya lebih bagus. Nah ini yang juga menjadi kendala. Jadi untuk yang bimbingan skripsi mereka saya sarankan mengirimkan lewat WA, kemudian nanti saya beri review ya, saya kembalikan ke mereka, kemudian saya
kalau mereka sudah mengembalikan lagi ke saya untuk saya koreksi, nah itu saya sesuaikan dengan catatan sebelumnya apa benar sudah diperbaiki oleh mereka atau belum. Nah, itu beberapa cara ya untuk mengakali, termasuk pelaksanaan pembelajarannya juga demikian. Jadi selain mereka harus upload di Google Classroom, mereka juga ini ya konfirmasi lewat grup WA gitu. Itu saya kira lebih efektif ya. Jadi tidak hanya menggunakan satu platform, tapi ada beberapa platform, terutama WA group itu yang juga membantu. Itu Pak. Silakan. Bapak Ibu, kalau nggak ada ya nanti kita barangkali itulah yang dari Bapak Ibu ya yang telah disampaikan Ibu ya. Sebenarnya ternyata banyak juga persoalan hampir sama kita ya Pak ya di proses pembelajaran daring Pak Musidi ya. Dari sisi pulsa, dari sisi siswa tidak aktif, ternyata dari Ibu ketika di Unmul hampir juga sama juga dengan kita. Mungkin ini Bapak kira seluruh Indonesia mungkin juga akan sama kan gitu ya. Jadi berpulang nanti akhirnya berpulang ke dosennya masing-masing ya bisa untuk mensiasati itu. Tadi beberapa contoh juga sudah dikasih ke Bu Iya ya yang berbentuk tulisan biasa itu ya yang FFP yang macam-macam. Nah, ini mungkin nanti bisa disesuaikan ya oleh Bapak Ibu terkait tujuan pembelajarannya dan indikatornya. Nah ini di RPP ya. Jadi kalau kita pembelajarannya secara langsung ini indikatornya kan bisa sebanyak ini. Nah kalau kita pembelajaran daring itu dipotong. Misalkan yang menjelaskan pengertian geografi penduduk ini di-cut saja, dihilangkan karena mereka harapannya sudah membaca sendiri ya. Nah kemudian kalau ini menjelaskan kedudukan geografi penduduk dalam ilmu geografi ini juga mungkin bisa dikurangi. Jadi langsung ke materi yaitu konsep demografi dan cabang demografi serta teori-teori kependudukan. Mungkin dari 5 dipotong menjadi 3 indikator ya. Demikian juga dengan tujuannya. Jadi dari 5 cukup disingkat menjadi 3 karena ini merupakan yang penting ya. Itu salah satu cara untuk menghemat waktu. Kemudian materi pokoknya berarti ya disingkat hanya 3 materi yaitu konsep demografi, cabang demografi dan teori-teori kependudukan. Nah ini kalau di awal kan kegiatannya kita ada menyiapkan RPP, presentasi materi, menyapa mahasiswa. Nah ini kalau menyapa mahasiswa di kegiatan daring masih perlu ya paling tidak menanyakan kabar. Kita tidak perlu mengabsen karena kita bisa melihat berapa jumlah mahasiswa yang join ya di Google Meet atau di Zoom. Kemudian menyampaikan tujuan perkuliahan. Nah ini di kegiatan inti. Ini masih di kegiatan pertama ya, jadi ada kontrak kuliah. Jadi, kalau selama daring ini di skip ya yang menyajikan kontrak perkuliahan ini. Nah kontrak perkuliahan ini di daring ini dilaksanakan secara tertulis saja. Jadi dosen tidak perlu menyampaikan dan kontraknya kalau dulu harus hadir tatap muka paling tidak 80% atau boleh bolos 3 kali pertemuan. Nah kalau daring ini mungkin hanya menyesuaikan ya. Yang penting Bapak Ibu tiap kali pertemuan itu share presensinya. Jadi mereka mengisi atau di awal sudah disampaikan setiap pertemuan silakan mengisi presensi. Nah ini juga untuk monitoring kita ya keterlaksanaan jumlah pertemuan. Jadi kalau kita pertemuannya tiap hari Rabu itu mahasiswa mengisi presensi di Google Classroom-nya menggunakan Google Form. Nah kemudian ini ada kegiatan menjelaskan materi. Nah kegiatan menjelaskan materi ini diganti dengan mahasiswa sudah
mahasiswa sudah ini ya membaca materi dan sudah memahami isi materinya. Nah ini yang perlu diganti ya. Jadi kalau dulu gurunya yang dosennya menjelaskan, nah sekarang mahasiswanya harus membaca sendiri. Nah kalau yang sesi tanya jawab ini masih dilaksanakan karena untuk mencari bagian mana yang belum dipahami oleh mahasiswa. Terus di sini ada sesi dosen mendiskusikan. Lah yang diskusi ini tidak perlu dilaksanakan ya, karena kalau diskusi itu perlu waktu yang lama. Jadi hanya sesi tanya jawab saja yang bisa kita gunakan. Nah kemudian ada menyimpulkan. Menyimpulkan ini juga sebaiknya tidak usah kita lakukan. Jadi dosen bisa langsung mengakhiri perkuliahan, tapi dengan memberikan petunjuk kegiatan selanjutnya, apa mahasiswa mempelajari materi selanjutnya atau mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh dosen. Jadi seperti itu ada dirubah ya. Nah ini referensinya masih tetap, soalnya juga demikian. Ini soal penugasan masih tetap juga ya. Karena ini untuk mengukur kakaknya. Itu untuk yang pertemuan di awal-awal ya Bapak Ibu. Ini mata kuliahnya demografi dan geografi penduduk. Nah termasuk ini sumber belajar, bahan belajar, media. Nah ini LCD proyektor berarti sudah tidak kita perlukan lagi ya. Nah kalau PPT ini masih tetap karena kita share di platform pembelajarannya atau di Google Classroom, termasuk bukunya ini juga harus sudah kita share di Google Classroom atau di platformnya. Itu ya. Itu Bapak Ibu yang terkait dengan RPP-nya. Sudah Pak? Ya barangkali itu ya Bapak Ibu, materi kita tentang penyusunan RPS ya, nanti kita break sebentar 10 menit. Habis itu nanti kita sambung ya apa itu. Habis itu baru makan siang, habis itu baru selesai. Ya kan nanti Pak ini ya. Memang di jadwal itu Pak Mursidi kami beri tugas kan sampai 2 hari karena ada tugas mandiri aja kan bunyinya kan. Nah gitu kan, tugas mandiri kan tugas di rumah kan gitu. Dan barangkali itu ya, sekali lagi kami dari kampus ya, dari fakultas terima kasih atas kehadiran Bu Aidia ya, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi. Dan saya selaku moderator tidak perlu menyimpulkan, Bapak Ibu sudah apa yang disampaikan tadi sudah paham. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.